Viral di media sosial, oknum polisi tendang pengendara motor setelah terlibat kecelakaan. Wakapolres Prabu Muli sebut diselesaikan damai. Arus pendek listrik di mesin diduga pemicu motor seorang guru di Palembang terbakar di atas jalan layang Simpang Polda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tinjau Stadion GBK, rumput jadi catatan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Ramai di media sosial, oknum polisi di Prabu Muli, Sumatera Selatan diduga menendang warga yang mengendari motor hingga terluka. Peristiwa ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Senin siang kemarin antara keduanya. Apa cak itu, Pak? Kamu tidak boleh cak itu. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria terluka duduk di tepi jalan usai diduga terlibat kecelakaan dan ditendang seorang oknum polisi berpangkat Ibtu. Insiden ini terjadi Senin 13 Januari 2025 siang di Kota Prabu Muli dan memicu protes dari warga yang merekam kejadian tersebut. Menurut keterangan Wakapolres Prabu Muli, Kompol Eryadi Yuswanto, insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas. Korban jauh hari saat itu mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Muli. Karena ragu berbelok, sepeda motor Ibtu Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan menabrak korban. Usai kecelakaan, Ibtu Yunus diduga menendang korban yang kemudian memancing kemarahan warga sekitar. Kompol Eryadi Yuswanto menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota mereka. Saat ini kedua pihak sudah sepakat berdamai dan Ibtu Yunus bertanggung jawab penuh atas luka yang dialami korban. Ibtu YS itu berkendaraan dari arah Polres menuju ke arah pasar. Kebetulan Pak jauh juga, dia dari depan Pemkot akan melintas, sehingga terjadi laka tadi. Kemudian kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua pihak. Kemudian mereka sepakat hari ini untuk menuju ke depan perdamaian. Ya, alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua pihak yang nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan adat mungkin yang berlaku di daerah lain. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun KKED. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya diamankan di Satlantas Polres Prabu Muli untuk proses lebih lanjut. Wakapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sepeda motor milik seorang guru di Palembang, Sumatera Selatan terbakar di flyover Simpang Polda Sumsel. Api muncul diduga disebabkan korsleting listrik pada komponen mesin sepeda motor. Insiden ini sempat membuat pengendara lainnya panik. Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah seorang pengendara yang tengah melintas di flyover Simpang Polda Sumsel. Api yang membesar sempat membuat pengendara lain panik dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik seorang guru bernama Ahmad Yudhistira. Ia menerangkan peristiwa ini bermula usai mengisi BBM eceran sepulang ia mengajar. Kemudian saat berada di lokasi muncul api dari bagian mesin dan membesar hingga membuatnya lompat dari sepeda motor tersebut. Diduga insiden ini terjadi karena korsleting listrik pada komponen mesin. Ini ada apinya di mana? Pas api di situ dari situ. Apinya berasal dari mana? Dari 20 meter dari situ lah. Sampai di sini api. Namanya di motor kan ada standar kan? Iya. Mulai di bagian bawah itu ada bakar. Dari mana tadi, Kak? Dari sekolahan Pak tadi, dari tempat gawe. Habis ngisi bensin.
isi bensin, terus mungkin bocor ya, bensinnya bocor di garpu, jadi konslet Pak kayak. Penuh ininya, bensinnya ya. full tank nggak ya? Sisa kebakaran berupa kerangka sepeda motor dibawa polisi ke Mapolsek Kemuning untuk tindak lanjutnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, motor seorang karyawan hilang dicuri saat menginap di salah satu hotel di Palembang. Aksi pencurian itu terekam CCTV. Pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah hotel di Jalan Letnan Sayuti, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, terekam kamera pengawas pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang dengan cara mengendap-endap. Ia kemudian membongkar kontak motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah check out dari hotel yang langsung meminta pertanggungjawaban dari pihak hotel. Namun hingga kini permintaan tersebut belum direspon. Korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menyebut kejadian bermula saat menginap di hotel dan memarkir motornya di lokasi parkir yang menjadi tempat aksi pencurian. Lah di hotel itu katik penjaga parkir. Kalau itu biasanya ada di rantai, biasanya dia. Biasanya di rantai itu. Tidaknya. Waktu itu tidak di rantai. Iya, tidak. Apa tanggung jawab dari pihak hotel? Kalau aku nanya kemarin dia tak kakek sini pertanggungjawaban, cuman dia ngasih saran dari sini ke sini segera kakek ada pihak kepolisian buat ngecek CCTV di sana. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Asisten Tindak Pidana Khusus menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo pada Kamis malam lalu. Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus korupsi penataan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur dengan pagu anggaran 6,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang mewah berupa tas dengan merek ternama, mobil, perhiasan, jam tangan, hingga sertifikat tanah dan uang tunai. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan menyita dokumen penting dan bukti digital yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV Generasi Tirta Abadi dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam proses lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan kegiatan pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan, yaitu CP Generasi Tirta Abadi selaku Direktur Saudara Aceh dengan pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Armen juga menjelaskan bahwa penyitaan barang-barang dari hasil penggeledahan dilakukan untuk mencegah hilangnya bukti selama proses penyidikan yang terus berlangsung. Pasca penggeledahan, Kejati Lampung akan segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat, dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bikin heboh, seorang ibu warga desa Waiarang, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan.
pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam lantaran mengalami depresi akibat lelah mengurus anak dan suami yang jarang pulang. Hal ini diungkap oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya yang juga mengatakan saat ini pelaku dalam perawatan medis lantaran sempat meminum racun usai membunuh sang buah hati. Untuk motif, tersangka saudari Umida Siva ini melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Kasus pembunuhan bayi. Saat ini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara kasus ini masih ditangani Polres Lampung Timur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ketapang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu petang. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat dari kejadian ini, 1 orang meninggal di tempat kejadian. Korban pun langsung dievakuasi. Diduga, akibat kencangnya laju kendaraan menjadi faktor pemicu tabrakan keras tersebut. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Tapi tadi kan karena ramai tadi kan jalan macet, Pak Babin pun berinisiatif membantu lalu lintas agar warga yang berlalu lalang tidak susah lewat. Untuk kondisi kendaraan seperti apa? Kondisi kendaraan tadi motornya itu kalau tidak salah motor Supra yang ditabrak itu atau adu kambing dengan mobil pickup warna hitam. Untuk motornya tadi itu kondisinya dalam keadaan hancur di depan, itu sudah dibawa juga lewat pakai mobil pickup. Saat ini, semua para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Sementara korban yang meninggal dunia belum diketahui identitasnya karena tidak ada satupun kartu identitas di saku korban. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bono alias RO diringkus lantaran diduga melakukan penikaman terhadap temannya Dodi di kontrakan pelaku. Kejadian ini bermula ketika korban terus-menerus menagih hutang ke pelaku yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Kesal dengan perilaku korban yang terus menagih, Bono mengambil senjata tajam dari tasnya dan menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Setelah ditusuk, korban pun berusaha melarikan diri. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan terhadap korban dan dilarikan ke rumah sakit. Korban ini mendatangi pelaku, mencari pelaku di rumah kontrakan pelaku. Kemudian korban datang karena ditagih, kesal, mengambil senjata tajam di tas, langsung melakukan penikaman. Yang dilakukan penikaman di punggung belakang. Jika akan melakukan penikaman yang kedua, korban melarikan diri. Jadi dipicu oleh korban selalu menagih hutang pada pelaku. Jadi setelah kejadian, korban melaporkan ke Polda. Kemudian yang bersangkutan ada tersangka sudah kita amankan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 8 hingga 10 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, terdapat sebanyak 3.410 warga Bengkulu menderita penyakit tuberkulosis. Ribuan kasus tersebut ditemukan melalui screening yang dilakukan oleh petugas di fasilitas kesehatan. Dari jumlah temuan kasus tersebut, capaian penjaringan penderita TBC di tahun 2024 baru sekitar 50% dari insidensi sebanyak 7.773 orang. Penjaringan akan kembali dilakukan melalui screening kesehatan di tahun ini. Temuan kasus tertinggi berada di Kota Bengkulu yakni sebanyak 1.231 orang. Sedangkan temuan kasus paling rendah berada di Bengkulu Tengah berjumlah 58 orang. Dinkes Provinsi Bengkulu meminta setiap wilayah khususnya dengan capaian paling rendah agar terus gencar melakukan screening penyakit. Temuan kasus ini peningkatan ini karena terjadi peningkatan screening juga untuk TBC. Jadi teman-teman puskesmas itu melakukan screening TBC ini kepada kontak erat ya, kontak erat dan kontak serumah orang yang memang sudah positif TBC ya. Nah, kemudian juga melakukan di lapas dan melakukan screening kepada masyarakat yang memiliki gejala TBC. Masyarakat diminta tidak takut memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika didapati adanya gejala mirip TBC. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari rekaman CCTV tampak seorang pelaku datang dari pinggir jalan langsung mendekat ke area parkir salah satu minimarket di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Tanpa berlama-lama, pelaku langsung mendekat ke salah satu motor yang terparkir sembari melihat kondisi sekitar. Setelah itu, pelaku langsung merusak kunci motor menggunakan kunci T dan membawa kabur motor ke arah jalan raya. Aksi pencurian ini baru disadari saat korban akan pulang usai bekerja di minimarket tersebut. Setelah dicek CCTV, motor tersebut ternyata sudah dibawa kabur pelaku pencurian. Menurut korban, dirinya baru 3 bulan bekerja di lokasi tersebut memang tak mengunci motor dengan kunci tambahan. Pada saat kejadian, korban tengah menyusun barang-barang yang berada di dalam minimarket. Di dalam Pak, lagi jadi promosi. Oh, lagi susun-susun barang juga ya Pak? Itu baru pertama kali kejadian motor ini Bang, sini Bang, mainin motor. Bilangan motor Pak? Ya. Kurang tahu saya Pak, saya juga karyawan baru Pak. Berapa bulan kita kerja Bang? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan kerja di sini udah kemalingan gitu Bang? Ya. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejak pagi, lokasi sejarah Rumah Fatmawati yang berada di Jalan Fatmawati, Kota Bengkulu ramai dipadati pengunjung. Banyak dari pengunjung merupakan wisatawan dari luar daerah Bengkulu yang sengaja singgah untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Di Rumah Fatmawati ini, pengunjung diperlihatkan berbagai peninggalan sejarah seperti mesin jahit, hingga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tak hanya Rumah Fatmawati saja, tempat sejarah Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu juga ramai di momen libur tahun baru ini. Di Rumah Pengasingan Bung Karno, pengunjung diberikan edukasi mengenai sejarah peninggalan Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu. Juga ingin tahu sejarah-sejarah tentang Bengkulu, jadi nggak hanya main-main aja, jadi ada ilmu yang didapat. Bagus banget ya, masih original semua, dijaga banget. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Seneng banget bisa sampai ke sini. Oke, sebelumnya udah pernah ke sini? Sudah pernah ke sini tapi belum pernah ngunjungin tempat-tempat bersejarahnya. Bagus. Kemarin kita ke Pantai Panjang itu bagus. Iya, ada ombaknya. Sekarang ke museum ini juga bagus. Iya, karena ke benteng, ke museum, kayak ini kan ke rumah Bung Karno kita bisa edukasi kepada anak-anak kayak gitu kan sejarah ini. Kita liburannya sambil belajar juga. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah ke sini atau gimana, Pak? Belum ya. Belum. Kalau ke sini baru ini. Baru perdana. Oke. Selain dua lokasi tersebut, wisata sejarah Benteng Malboro Bengkulu juga masih menjadi tujuan wisata di momen liburan ini. Bayazir Al-Rehan,
Kompas TV Bengkulu. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan sejenak Kompas Sumbar masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Palembang kini menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. SMK Negeri 7 menjadi sekolah tingkat menengah atas pertama di Palembang yang mendapatkan program ini. Kota Palembang memperluas jangkauan program makan bergizi gratis dengan menambah 4 sekolah di Kecamatan Sukarami. Salah satu sekolah yang kini menerima manfaat tersebut adalah SMK Negeri 7 Palembang yang juga menjadi proyek percontohan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel bersama Kabid SMK Disdik Sumsel melakukan pemantauan distribusi MBG di SMK ini. Selain mengawasi proses penyaluran, juga memeriksa menu makanan yang diberikan dan memberikan himbauan pihak sekolah untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan program. Ya, saya kira ini program yang luar biasa, program yang baik ya. Ini sangat membantu anak-anak kita yang mungkin dari rumah belum sempat sarapan atau kemudian mereka jajan sembarangan. Nah, kalau dengan adanya program ini saya rasa gizinya terjamin dan juga anak-anak terutama yang dari keluarga yang tidak mampu sangat terbantu dengan program ini. Sebanyak 1.024 siswa di SMK Negeri 7 Palembang merasakan manfaat dari program ini. Pihak sekolah mengapresiasi program MBG karena membantu pemenuhan gizi siswa melalui menu makan siang yang lengkap dan bergizi. Menurut kami ini sangat membantu, terutama siswa kami ini mayoritas dari SMK 7 arah ke Banyuasin, artinya rata-rata mereka itu semestinya bawa sarapan kan. Tetapi setelah ada ini, kami sudah jelaskan dengan orang tua, insya Allah makan gizi bergratis ini betul-betul bergizi, artinya sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis kini memasuki minggu kedua pelaksanaannya. Dinas Kesehatan Palembang terus melakukan pemantauan intensif mulai dari dapur hingga distribusi ke sekolah tujuan. Ahli gizi dari Puskesmas Sukarami Palembang memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur SPPG hingga distribusi makanan ke setiap sekolah penerima manfaat. Mereka memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar, termasuk kelengkapan dan kecukupan gizi dari menu yang disajikan. Kalau dari proses pengolahannya udah bagus, udah baik. Tadi kami juga sebagai dapurnya kami lihat tadi sanitasinya terjaga, semua masaknya, semua krunya tadi memakai alat pelindung ya, pakai masker, pakai celemek, sama pakai penutup kepala. Kalau dinilai itu yang pertama itu dari porsinya. Setelah porsi kita lihat dari makanan yang disajikan itu biasanya kan kalau dulu namanya 4 sehat sempurna, cuma sekarang udah nggak lagi, udah gizi seimbang. Jadi dilihat dia di situ ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, nabati, dan juga sumber vitamin dan mineral itu ada di sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Laporan hasil pemantauan akan disampaikan ke Dinas Kesehatan Palembang. Selain itu, sampel makanan diambil setiap hari untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama program berlangsung. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang mengimbau seluruh aparatur sipil negara tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Himbauan ini disampaikan sebagai respon terhadap operasi tangkap tangan yang menimpa salah satu kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menanggapi operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palembang mengimbau seluruh aparatur sipil negara untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kota Palembang menegaskan pengawasan ketat tetap dilakukan di setiap tingkat untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja ASN di kota ini. Ya, kami mengimbau seluruh masyarakat yang kita awasi dan termasuk juga para ASN untuk bekerja secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, lakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, jangan tergoda oleh hal-hal yang di luar ketentuan. Pengawasan kita dari APIP ada, dari inspektor ada, dari eksternal juga ada, dari atasan langsung juga ada. Pemkot Palembang kembali mengingatkan agar seluruh ASN tidak tergoda hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dan hukum. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbat masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel. Ramai di media sosial, saudara, oknum polisi di Prabu Muli, Sumatera Selatan diduga menendang warga yang mengendarai motor hingga terluka. Peristiwa ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Senin siang kemarin antara keduanya. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria terluka duduk di tepi jalan usai diduga terlibat kecelakaan dan ditendang seorang oknum polisi berpangkat Ibtu. Insiden ini terjadi Senin 13 Januari 2025 siang di Kota Prabu Muli dan memicu protes dari warga yang merekam kejadian tersebut. Menurut keterangan Wakapolres Prabu Muli, Kompol Eryadi Yuswanto, insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas. Korban jauh hari saat itu mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Muli. Karena ragu berbelok, sepeda motor Ibtu Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan menabrak korban. Usai kecelakaan, Ibtu Yunus diduga menendang korban yang kemudian memancing kemarahan warga sekitar. Kompol Eryadi Yuswanto menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota mereka. Saat ini kedua pihak sudah sepakat berdamai dan Ibtu Yunus bertanggung jawab penuh atas luka yang dialami korban. Ibtu YS itu berkendaraan dari arah Polres menuju ke arah pasar. Kebetulan Pak jauh juga, dia dari depan Pemkot akan melintas sehingga terjadi laka tadi. Kemudian kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua pihak. Kemudian mereka sepakat hari ini untuk menuju ke depan perdamaian. Ya, alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua pihak yang nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan adat mungkin yang berlaku di daerah lain. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun KKEP. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya diamankan di Satlantas Polres Prabu Muli untuk proses lebih lanjut. Wakapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sepeda motor milik seorang guru di Palembang, Sumatera Selatan terbakar di flyover Simpang Polda Sumsel. Api muncul diduga disebabkan korsleting listrik pada komponen mesin sepeda motor. Insiden ini sempat membuat pengendara lainnya panik. Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah seorang pengendara yang tengah melintas di flyover Simpang Polda Sumsel. Api yang membesar sempat membuat pengendara lain panik dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik seorang guru bernama Ahmad Yudhistira. Ia menerangkan peristiwa ini bermula usai mengisi BBM eceran sepulang ia mengajar. Kemudian saat berada di lokasi muncul api dari bagian mesin dan membesar hingga membuatnya lompat dari sepeda motor tersebut. Diduga insiden ini terjadi karena korsleting listrik pada komponen mesin. Tahunya ada apinya di mana? Pas api di sini dari sini. Apinya berasal dari mana? Dari
20 meter dari situ lah. Sampai di sini, namanya di motor kan sadar kan? Iya, udah mulai lah di bagian bawah tuh terbakar. Dari mana tadi Kak? Dari sekolahan Pak tadi, dari tempat pegawai. Habis ngisi bensin. Isi bensin terus mungkin bocor ya, bensinnya bocor di garpu jadi konslet Pak kayaknya. Penuh ininya, bensinnya. Bensinnya iya. Full tank nggak ya? Sisa kebakaran berupa kerangka sepeda motor dibawa polisi ke Mapolsek Kemuning untuk tindak lanjutnya. Reski Okora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, motor seorang karyawan hilang dicuri saat menginap di salah satu hotel di Palembang. Aksi pencurian itu terekam CCTV. Pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah hotel di Jalan Letnan Sayuti, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, terekam kamera pengawas pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang dengan cara mengendap-endap. Ia kemudian membongkar kontak motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah check out dari hotel yang langsung meminta pertanggungjawaban dari pihak hotel. Namun hingga kini permintaan tersebut belum direspon. Korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menyebut kejadian bermula saat menginap di hotel dan memarkir motornya di lokasi parkir yang menjadi tempat aksi pencurian. Lah di hotel itu katik penjaga parkir. Kalau itu biasanya ada di rantai, biasanya dia. Biasanya di rantai itu. Sudahnya. Waktu itu tidak di rantai. Iya, tidak. Apa tanggung jawab dari pihak hotel? Kalau aku nanya kemarin dia tak kasih sini pertanggungjawaban, cuman dia ngasih saran dari sini ke sini ke sini, segera kakek ada pihak kepolisian buat ngecek CCTV sana. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Tragisnya seorang bocah berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut menjadi korban dan tewas akibat senjata tajam pelaku. Seorang juru parkir, Aryansyah, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di depan sebuah minimarket di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, pada Minggu 13 Januari 2025 malam. Insiden tersebut membuat korban luka parah akibat luka senjata tajam. Saat kejadian, Aryansyah tengah duduk di depan minimarket ketika 3 pria tak dikenal mendatanginya. Salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam melukai korban. Tragisnya seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun nyawa bocah tidak terselamatkan akibat luka serius yang dideritanya. Sementara Aryansyah masih dalam kondisi kritis. Menurut saksi, setelah melakukan pembacokan, ketiga pelaku melarikan diri menggunakan angkot. Kami duduk, nah bercerita kelakar, tiba-tiba ada mobil angkot, semua ini kuning, langsung turun, itu tiga. Tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang, nah, langsung ngapak beng. Ngapak siapa itu Kak? Ngapak Aryansyah. Yang ini musaknya. Jalala terkena yang budak kecilnya. Yang budak kecil ini siapa Kak? Yang budak kecil ini ya ini masih ada anak lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Tahu posisi tidur. Oh, posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa Kak? 3 pelakunya. Macok kalau tiga-tiganya tu. Ya, siko yang celurit pula. Yang duanya tu mau lading tak? Itu mau badi. Mau badi, tapi tak dengan nu tak? Ya. Hingga kini motif penganiayaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau panen padi perdana di Desa Sri Meranti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menko memastikan harga gabah harus dijual Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wamen Dalam Negeri Bima Arya melakukan peninjauan dan panen perdana padi sawah pasang surut di Desa Sri Meranti, Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 13 Januari 2025. Selain itu, kunjungan dilakukan setelah laporan harga gabah di Sumsel anjlok hingga Rp5.300 per kilogram pada Sabtu 11 Januari 2025, jauh dari harga HPP. Zulkifli Hasan bilang Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan harga gabah tetap berada di atas HPP, terutama menjelang dan selama panen raya. Hal ini untuk melindungi petani dari potensi kerugian akibat turunnya harga gabah. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Perum Badan Urusan Logistik dan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pabrik diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Sekarang sedang diselesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli gabah Rp6.500. Kalau tidak membeli dengan harga Rp6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik padi itu. Maka Bulog akan langsung gabah dari petani. Nah, itulah saudara poin penting. Ini pesan Bapak Presiden kemarin malam. Ya, jangan sampai panen menjelang panen raya gabah harganya jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500. Menurut Zulhas, panen di Banyuasin menjadi salah satu pembuka untuk musim panen raya yang diperkirakan dimulai Februari, yang puncaknya pada Maret hingga April. Petani di Banyuasin, Sumatera Selatan, mengatakan sejumlah kendala selama ini masih mereka hadapi bertani padi, yakni jalan, harga, dan pengairan. Kalau kita masalah tanaman bagus, kita yang kendalanya adalah harga pertama, kedua jalan, ketiga saluran, dan ada pintu air juga yang belum yang tidak mendukung kami itu lebih maju gitu, lebih cepat maju gitu. Karena petani, pokoknya semua petani itu harga stabil dan semua saluran air itu semua desa-desa itu kayaknya terkendala dengan saluran semua. Desa manapun satu kecamatan Tanjung Lago ini semua itu terkendala dengan saluran. Harga gabah petani seringkali anjlok saat panen raya tiba, sehingga mereka tak jarang harus merugi selain untuk optimasi lahan yang masih terkendala saluran atau irigasi. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, puluhan cabang olahraga di Sumatera Selatan menyatakan mosi tidak percayanya pada kepengurusan KONI Sumsel saat ini. Beberapa perwakilan pengurus cabur telah mendatangi KONI Pusat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai kepengurusan KONI Sumsel. Sejumlah perwakilan cabang olahraga di Sumatera Selatan mendatangi KONI Pusat dan bertemu dengan Ketua Umum KONI Marsiano Norman untuk menyampaikan mosi tidak percaya pada kepengurusan KONI Sumsel. Hingga saat ini ada 60 cabur yang menyatakan mosi tersebut. Kehadiran perwakilan cabur untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terkait hasil raker KONI Sumsel awal Desember 2024 lalu. Mereka menilai hasil raker tersebut melanggar ADART organisasi. Kita akan menyampaikan surat kepada KONI Sumatera Selatan, 2/3 seluruh cabur akan menyampaikan surat kepada KONI untuk melaksanakan pusproblum. Dalam 30 hari ke depan, sesuai ADART, tidak dilaksanakan, maka para cabur berhak mengambil alih pusproblum tersebut dengan mengundang KONI Pusat ke Sumatera Selatan. Selain itu, mereka mendesak agar musyawarah provinsi luar biasa segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumber masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, selain Alex Pastor dan Denny Lanzat, Patrick Kluivert juga rencananya akan didampingi sejumlah staf kepelatihan yang nama-namanya sudah tersebar luas ke publik. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan untuk 2 nama pelatih lokal masih dalam proses seleksi. Nama-nama staf kepelatihan timnas di bawah komando Patrick Kluivert mulai jadi perbincangan hangat di publik. Bahkan beberapa sumber sudah berani menyebut nama-nama familiar seperti mantan penjaga gawang Belanda Martin Stekelenburg sebagai calon pelatih kiper serta 2 staf pelatih lokal dari mantan pemain timnas Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sudah dalam proses kontrak dengan pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Namun untuk soal nama, Erick menyerahkan kepada Kluivert untuk mengumumkan, termasuk mengenai 2 slot pelatih lokal. Untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai dengan kesepakatan waktu interview, nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan, tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Gitu. Jadi jangan percaya yang beredar di sosmed. Nah, udah gitu. Saudara, sampaikan rencana strategis pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Menpora Dito Aryo Tejo di Gedung Kemenpora Jakarta Senin siang. Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lanzat tiba di Gedung Kemenpora Senin siang. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi, Kluivert dan Lanzat menemui Menpora Dito Aryo Tejo untuk menyampaikan rencana strategis bagi Timnas Indonesia. Selain fokus menatap laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia, Kluivert juga dipastikan akan keliling ke berbagai daerah di Indonesia pada awal Februari. Kluivert rencananya akan memantau pertandingan antara Dewa United menghadapi Persija Jakarta, serta beberapa daerah untuk melihat potensi talenta lokal di Indonesia. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya. Saudara, pelatih Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert hemat bicara soal kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut Patrick memberikan catatan soal kondisi rumput di Stadion Utama GBK. Hal ini disampaikan Patrick saat mengunjungi Kemenpora usai mengecek kondisi Stadion Utama GBK. Patrick mengaku tidak bisa mengidentifikasi kondisi GBK secara spesifik. Usai bertemu Patrick, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan catatan Patrick soal kondisi Stadion GBK, terutama soal kondisi rumput. Dito mengklaim Patrick menilai kondisi Stadion GBK sudah baik. Beliau menyampaikan secara keseluruhan Stadion GBK sangat bagus dan sangat baik. Tapi memang beliau tadi melihat, kebetulan kan sekarang lagi ada perawatan, ya beliau pastinya fokus intinya bagaimana rumput GBK harus baik. Ya pastinya ini kita akan mengontrol bagaimana persiapan GBK. Ini hari ini saya akan ketemu Pak Mensesnek selaku yang menangani GBK. Ya pastinya kita selalu mengingatkan pengelola GBK bagaimana perawatan rumput itu sangat penting. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria terluka duduk di tepi jalan usai diduga terlibat kecelakaan dan ditendang seorang oknum polisi berpangkat Ibtu.
Insiden ini terjadi Senin 13 Januari 2025 siang di Kota Prabu Mulih dan memicu protes dari warga yang merekam kejadian tersebut. Menurut keterangan Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi Yuswanto, insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas. Korban jauh hari saat itu mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Mulih. Karena ragu berbelok, sepeda motor Ibtu Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan menabrak korban. Usai kecelakaan, Ibtu Yunus diduga menendang korban yang kemudian memancing kemarahan warga sekitar. Kompol Eryadi Yuswanto menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota mereka. Saat ini kedua pihak sudah sepakat berdamai dan Ibtu Yunus bertanggung jawab penuh atas luka yang dialami korban. Ibtu YS itu berkendaraan dari arah Polres menuju ke arah pasar. Kebetulan Pak jauh juga, dia dari depan Pemkot akan melintas, sehingga terjadi laka tadi. Kemudian kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua pihak. Kemudian mereka sepakat hari ini untuk menuju ke depan perdamaian. Ya, alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua pihak yang nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan adat mungkin yang berlaku di daerah lain. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun KKED. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya diamankan di Satlantas Polres Prabu Mulih untuk proses lebih lanjut. Wakapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah seorang pengendara yang tengah melintas di flyover Simpang Polda Sumsel. Api yang membesar sempat membuat pengendara lain panik dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik seorang guru bernama Ahmad Yudhistira. Ia menerangkan peristiwa ini bermula usai mengisi BBM eceran sepulang ia mengajar. Kemudian saat berada di lokasi muncul api dari bagian mesin dan membesar hingga membuatnya lompat dari sepeda motor tersebut. Diduga insiden ini terjadi karena korsleting listrik pada komponen mesin. Tahunya ada apinya di mana? Pas api di situ dari situ. Apinya berasal dari mana? Dari 20 meter dari situ lah. Sampai di sini. Namanya di motor kan ada sasar kan? Iya. Mulai di bagian bawah itu terbakar. Dari mana tadi, Kak? Dari sekolahan, Pak, tadi. Dari tempat pegawai. Habis ngisi bensin? Isi bensin terus mungkin bocor ya. Bensinnya bocornya garpu jadi konslet, Pak. Penuh? Penuh ininya, bensinnya? Bensinnya, iya. Full tank nggak, ya? Sisa kebakaran berupa kerangka sepeda motor dibawa polisi ke Mapolsek Kemuning untuk tindak lanjutnya. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan Patrick saat mengunjungi Kemenpora usai mengecek kondisi Stadion Utama GBK. Patrick mengaku tidak bisa mengidentifikasi kondisi GBK secara spesifik. Usai bertemu Patrick, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan catatan Patrick soal kondisi Stadion GBK, terutama soal kondisi rumput. Dito mengklaim Patrick menilai kondisi Stadion GBK sudah baik. Beliau menyampaikan secara keseluruhan Stadion GBK sangat bagus dan sangat baik. Tapi memang beliau tadi melihat, kebetulan kan sekarang lagi ada perawatan, ya beliau pastinya fokus intinya bagaimana rumput GBK harus baik. Ya pastinya ini kita akan mengontrol bagaimana persiapan GBK. Ini hari ini saya akan ketemu Pak Mensesnek selaku yang menangani GBK. Ya pastinya kita selalu mengingatkan pengelola GBK bagaimana perawatan rumput itu sangat penting.
Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.